Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lydia Sari, NIM G2101004, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, semester 4, Universitas Madako Toli-Toli. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi parasit Trichodina sp pada ikan nilam atau Osteocoelus hasselti IBBI Kutasari Purbalingga. Stay tune. Ikan nilam atau Osteocoelus hasselti adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sangat disukai oleh masyarakat karena memiliki rasa yang lezat dan sering digunakan untuk upacara adat, salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menyebabkan pemasaran ikan tersebut relatif baik dengan intensitas perdagangan yang cukup tinggi dan nilai ekonomisnya yang tinggi. Namun di samping itu, budidaya ikan nilam sendiri terdapat kendala yang sering ditemukan, yaitu adanya serangan parasit. Salah satu parasit yang terserang ikan nilam yaitu Trichodina sp. Selanjutnya Trichodina sp yang akan dibahas, pertama morfologi, kemudian penyebab dan organ yang diserang, selanjutnya pengendalian penyakit dan gejala yang ditimbulkan. Morfologi Trichodina sp. Seperti pada gambar, Trichodina sp berukuran kurang lebih 50 nm, berbentuk bundar dengan sisi lateral berbentuk lonceng, memiliki cincin dentikel sebagai alat penempel, dan memiliki silia atau bulu-bulu getar di sekeliling tubuhnya. Parasit ini berbentuk seperti flat disk atau bulat, dan saat berenang nampak seperti piring terbang. Penyebab ikan yang terserang parasit Trichodina sp, yang pertama itu umur ikan. Ikan yang rentan terkena Trichodina sp merupakan ikan yang berumur kurang lebih 4 bulan. Hal ini disebabkan keadaan sistem imun dari ikan menurun akibat proses pemindahan ikan dari kolam yang lama ke kolam yang baru. Yang kedua, kepadatan. Tingkat kepadatan pada ikan yang cukup padat juga merupakan faktor pendukung. Hal ini juga berpeluang besar untuk berjangkitnya penyakit tersebut, termasuk parasit, dari satu individu ke individu yang lain. Menurut Raini 2011 bahwa kepadatan dan ruang gerak yang kecil akan terjadi persaingan dalam memperoleh makanan di wilayah pergerakan dari spesies yang dibudidayakan, sehingga ikan ini mudah stres. Hal ini mempermudah ikan terinfeksi dan berpeluang terjadinya wabah atau parasit penyakit. Selanjutnya air. Faktor lainnya juga adalah air yang mengalir dalam kolam langsung berasal dari mata air atau aliran sungai yang mengalir. Kolam yang tenang, tergenang, dan tidak berarus memungkinkan infeksi Trichodina sp lebih tinggi dibandingkan dengan kolam yang berarus deras. Selanjutnya suhu. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh suhu air pada kolam. Suhu optimal yakni 26-33 derajat Celcius. Bila suhu rendah, ikan akan kehilangan nafsu makan sehingga pertumbuhan lambat. Sebaliknya, bila suhu tinggi, ikan akan stres bahkan mati kekurangan oksigen. Selanjutnya sisa pakan. Adanya penumpukan bahan organik seperti kotoran ikan serta penumpukan sisa-sisa pakan yang diberikan merupakan salah satu faktor pendukung ikan terinfeksi. Kualitas air pada kolam yang menurun dapat menyebabkan Trichodina sp berkembang dengan cepat. Yang terakhir, faktor cuaca. Faktor cuaca atau pergantian musim juga mempengaruhi proses reproduksi dari Trichodina sp ini. Selanjutnya, organ yang diserang. Menurut Riko 2012 menyatakan bahwa setiap jenis parasit mempunyai habitat yang berbeda-beda pada organ inang sebagai tempat hidupnya. Namun, ada beberapa ektoparasit yang menginfeksi 2 atau lebih organ tubuh inangnya seperti Trichodina sp, yang dapat menginfeksi sisik, sirip, kulit, dan insang. Selanjutnya, gejala yang ditimbulkan. Adapun gejala yang ditimbulkan biasanya warna tubuh pucat, iritasi pada kulit, produksi lendir berlebih, insang berwarna pucat, nafsu makan menurun, gerakan ikan lemah, serta sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Berikut contoh ikan yang terkena Trichodina sp. Dapat dilihat bahwa tubuh ikan terdapat luka atau iritasi pada sisik atau kulit ikan tersebut. Yang terakhir, pengendalian parasit Trichodina sp pada ikan yang dilakukan selama ini meliputi pemberian obat-obatan berupa bahan kimia. Senyawa sintetik yang sering digunakan antara lain metilin blue, melasin blue,
formalin maupun povidon, iodin atau betadin. Selain itu, penggunaan tanaman obat tradisional cukup efektif, lebih aman dan tidak berbahaya. Salah satunya penggunaan pipet beetle L atau daun sirih untuk mengobati parasit Trichodina sp ini. Sebelum pembuatan ekstrak daun sirih sendiri diketahui memiliki kandungan zat yang bersifat antiparasit. Menurut Widarta 1990 dalam Duyanti 2010 menyatakan bahwa daun sirih mengandung minyak atsiri yang bersifat penghambat pertumbuhan mikroba. Minyak atsiri dan ekstrak daun sirih mempunyai aktivitas terhadap beberapa gram positif dan gram negatif. Pengendalian yang pertama pembuatan ekstrak daun sirih. Proses ekstraksi piperbetulin atau daun sirih di laboratorium dengan menggunakan metode maserasi yang mana di dalam metode maserasi menggunakan larutan etanol 96%. Daun sirih sebanyak 350 gram bersih yang masih segar dicuci bersih dengan aqueous kemudian dikeringkan dalam fresh dryer dengan suhu minus 40 derajat Celcius sampai kering, kemudian di blender sampai menjadi serbuk. Serbuk daun sirih direndam dalam 2 liter etanol 96% kemudian selama 3 kali 24 jam dan diambil filtratnya dengan penyaringan. Maserasi dilakukan dengan pengadukan sebanyak 12 kali selama 15 menit dengan tegangan waktu 5 menit antar pengadukan. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan menggunakan corong dan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan ampas. Hasil saringan kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator sehingga didapatkan masing-masing 20 ml ekstrak kental bebas dari pelarut. Ekstrak yang dihasilkan dipergunakan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan, hewan uji berupa benih ikan berukuran kurang lebih 8-15 cm sebanyak 90 ekor yang terinfeksi parasit Trichodina sp diadaptasikan selama 3 hari dalam bak penampungan. Wadah percobaan berupa akuarium 40 x 30 x 20 cm kubik beserta perlengkapan seperti aerator, batu aerasi, selang aerasi, dan pakan yang dipergunakan disiapkan sesuai dengan dena percobaan. Kemudian wadah percobaan diisi dengan 10 liter air tawar. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah percobaan, masing-masing hewan uji ditimbang kemudian dilakukan pengerokan atau scraping pada sebagian permukaan tubuh untuk pengambilan lendir. Lendir yang didapatkan diletakkan ke objek gelas dan diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui intensitas awal parasit Trichodina sp. Hewan uji dimasukkan ke dalam wadah percobaan dengan kepadatan 6 ekor per wadah dan dilakukan perendaman selama 24 jam dengan konsentrasi ekstrak daun sirih. Sesuai perlakuan pemeriksaan ulang Trichodina sp dilakukan berdasarkan metode natif atau pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan pada ikan dilakukan pada sirip dan permukaan tubuh dengan cara pengorokan atau scraping menggunakan scalpel. Lendir yang didapat kemudian diletakkan di atas objek gelas serta ditetesi 1-2 tetes air dan ditutup dengan cover gelas. Preparat diamati menggunakan mikroskop dengan percobaan dengan perbesaran 100 kali. Selanjutnya dilakukan perhitungan intensitas akhir Trichodina sp dengan Hentelli counter. Hasil perhitungan Trichodina sp dimasukkan ke dalam tabel pengamatan data. Oke, jadi semoga bermanfaat. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.